semua, selamat petang. Puji Tuhan sebab kita dapat bertemu lagi di dalam khotbah sebelah petang pada sabat ini pada jam 4. Dan sementara kita menunggu viewers yang lain, mari kita lihat dahulu beberapa gambar tadi pagi bagaimana sahabat-sahabat kita berbakti di sebelah pagi. Dan apa kabar cuaca kamu di sebelah sana? Mungkin ada yang tertanya-tanya di mana live ini dilakukan. Live ini dilakukan di office di gereja SDA Mangkatal. Dan kalau saya lihat di luar cuaca ini cuaca mendung. Dan cuaca mendung ini menjanjikan hujan. Sudah lama kekeringan di sebelah sini. Rumput sudah jadi kering dan sangat perlu hujan. Sudah beberapa lama tidak hujan. Macam mana dengan kabar di tempat kamu sendiri? Apakah perlukan hujan? Kalau kita rasa bahwa dunia kita perlukan hujan, saya ingin beritahu kepada kita bahwa hati kita ini juga perlukan hujan. Hujan yang datang daripada firman Tuhan menyegarkan kita. Mari kita lihat beberapa gambar yang datang daripada pelbagai daerah di kawasan Sabah ini. Bagaimana mereka berbakti di sebelah pagi tadi. Ini kita lihat ini gambar daripada Sipitang, pasar daerah, dan sebenarnya adalah bapak saya sendiri. Mereka berdua dalam rumah, pakaian smart karena rindukan suasana kebaktian itu. Puji Tuhan. Ini Pastor Elwin di daerah Lotong, Kota Marudu, seorang diri berbakti. Nah, ini dari Kinas Saraban, adik saya sendiri. Mereka sekeluarga juga berbakti. Daripada Lobo, Puan Severin. Ini daripada Keliangau, anggota gereja SD Keliangau. LD Helsi yang membelakang itu adalah suaminya. Mereka berdua juga sedang membaca Alkitab, merenungkan pelajaran sekolah Sabat. Sungguh indah semangat kita ini berbakti dalam keluarga kita sendiri. Ini tidak mematahkan semangat kita. Ini daripada keluarga Elda William. Mereka sekeluarga berkumpul dalam rumah dan senang untuk berbakti tadi pagi. Ini saya kurang pasti sebab ini semua masuk dalam WhatsApp. Jadi kita lihat ini keluarga daripada anggota gereja SDA Lobo juga, sebab ini anak perempuan ini dia sedang memungut persembahan. Oh, ini jauh daripada Unai. Jadi kelompok mereka ini saya pikir semua daripada Malaysia. Mereka sedang mengadakan live untuk untuk sesi kebaktian pagi. Ini Shibon, Pastor Shibon daripada Keningau, di rumah Pastor Giftor. Yang menggambar itu adalah Pastor Kelvin Billy. Pastor Wilke daripada Mantung, Pastor Ray Tambunan kah? Mungkin saya lupa. Terlalu banyak. Dan ini keluarga saudara Julius Penggon. Mereka sedang melihat khotbah tadi pagi yang saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi Puan Merlin mengambil gambar bersama dengan keluarganya. Ini daripada Tenggilan, kalau saya tidak silap. Ada Nel Gloria di sini, dan ini sejak saya kenal sebab dia hantar gambar itu. Baik, Puan Norisa daripada Mansiang. Balik lagi kepada Telupid, pasar daerah Tavio. Pastor Jared bersama dengan istri, mereka teruskan belajar dan berbakti. Pastor George Ibi sekarang berada di Goshen, Kota Marudu,
chaplain di GAS. Bukan chaplain, Goshen, gereja Goshen, ya. Daripada Kolonsi, keluarga Puan Jenny. Daripada Keliangau kita terus. Ini daripada Natai, keluarga Elda Holimon daripada kampung Natai. Mereka sekeluarga juga berbakti di rumah mereka sendiri. Juga ini dari Lawamondo. Ada pancaran di Telipuk itu. Itulah itu. Menara pancaran, mereka berada di sana. Daripada kampung Natai juga. Ini campur-campur keluarga ini saya lihat. Juga daripada Natai. Ini keluarga daripada gereja Istri Mengatal. Ini pikiran ini mau ingat-ingat nama ini pandai lupa pula kalau tengok gambar. Tapi maafkan saya, tapi kita lihat di sana. Keluarga Pastor Malvin Gakim daripada SD Narina. Dan dia juga membuat live tadi pagi menyampaikan khotbahnya. Kita teruskan. Oke. Keluarga Cigu daripada Lobo. Oke, anak-anak sedang memberikan lagu istimewa daripada SD Tungkulah Datu kalau saya tidak silap yang ini. Keluarga Elda Khalid, mereka juga sekeluarga berbakti dalam keluarga mereka. Ini keluarga daripada Tamparuli, sepupu saya sendiri, Edi. Ini saya punya uncle. Mereka bujang-bujang saja di rumah, terpisah daripada istri yang ada di kampung dengan anak-anak yang lain. Jadi semua mereka bujang. Tidak apa, yang penting mereka bersahabat. Keluarga Pastor Hamir. Ini keluarga Pastor pandai lupa pula nih kalau lihat. Oke, Bernard, Pastor Bernard. Ya, Pastor Bernard, dia sedang live. Satu keluarga mereka melayani untuk live daerah Kepayan, kependetaan Kepayan. Terima kasih Pastor Bernard. Keluarga Elda Merlon, mereka berbakti. Ini daripada SD Mansiang, Puan Maria. Oke, dan Renol daripada Mansiang. Ini kita pergi ke bagian Kota Belud. Kampung sebelah istri saya di sebelah Pinolobu, mereka juga antar gambar agar boleh dipaparkan pada petang ini. Jadi saya tidak ingat nama-nama keluarga ini, tapi kita lihat mana ada yang kenal. Oke. Semua dari Pinolobu. Sungguh bahagia, sungguh terujang melihat semangat kita untuk berbakti bersama-sama walaupun dalam keadaan rumah sendiri. Terima kasih, puji Tuhan. Ini daripada Kimanis Papar. Oke. Puji Tuhan karena kita semua. Oke, keluarga Elda Wilson daripada Gereja SD Tabio. Tidak semua mereka ada, tetapi sekurang-kurangnya mereka berada bersama-sama mengambil kesempatan ini untuk bersama-sama dengan keluarga. Daripada Gereja SD Tabio juga mereka ada share gambar dan saya suka untuk share di sini. Keluarga Ciku Sapi, Saudara Vitalis, keluarganya, dan kita sudah selesai. Dan ada satu lagi yang saya ingin tunjukkan dan saya mau kita lihat ini video dan kita lihat ini daripada Pastor Hamir. Dia send ini dan saya mau send dengan kita semua. Apa coba dengar apa yang dia ingin katakan. Kita coba lihat ya. Sama sahabat, potluck na takad online lebay na yo. Oke, ada yang dapat tangkap? Coba type apa kata Pastor Hamir. Dia kata sonong sabat dan apa lagi? Oke, saya ulang sekali lagi. Sanang sabat, potluck na takad online lebay na yo.
Oke, saya dia katakan seperti ini. Sonong sabat potluck atau kena online baino yo. Jadi maksud dia ada khotbah online secara langsung dan juga sekarang makan potluck secara online juga. Jadi perlihatkanlah makanan-makanan kamu secara online. Mari kita mulai. Terima kasih karena itu tatapan kita untuk petang ini. Bagaimana jemaat kita hampir di seluruh Sabah berbakti bersama-sama. Ya, mari kita berdoa. Kita akan mulakan ini, keputusanku mengikut Yesus. Bapa di surga, petang ini kami ambil waktu lagi yang singkat untuk melihat satu tajuk pelajaran, yaitu keputusanku mengikut Yesus. Nampaknya senang, nampaknya mudah difahami, namun kami mau lebih belajar tentang hal ini. Terima kasih Tuhan, malaikat-Mu bersama dengan kami. Karena ini kami berserah dan berdoa padamu Yesus Kristus. Amin. Keputusanku mengikut Yesus. Terima kasih karena lockdown bersama dengan saya dalam pelajaran ini. Jadi kalau sudah lockdown itu artinya tidak boleh keluar lagi daripada channel ini ya. Mari kita habiskan pelajaran ini dengan ringkas. Keputusanku mengikut Yesus. Nah, dalam Matius 16 ayat 24, Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama untuk mengikuti dia. Bagaimana? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi dalam perkataan putih yang ada di paparan, dilihat di sana bahwa Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, kalau kamu mau mengikut aku, dia harus pertama menyangkal, kedua dia memikul salibnya. Jadi di sini Yesus memberikan kita panduan. Kalau kita mau ikut Yesus, kalau hati kita benar-benar terpaut kepada Yesus, kalau komitmen itu ada, Yesus memberikan satu nasihat bahwa kamu harus menyangkal diri kamu. Kamu harus memikul salib. Apa maksudnya ini? Dan lalu selepas itu mengikuti aku. Kita lihat dahulu apa sebab-sebab orang dalam Alkitab mengikuti Yesus. Nah, untuk murid-muridnya, ini karena panggilan. Murid-murid Yesus mengikuti dia sebab Yesus memanggil mereka dan mereka dengan rela terus mengikuti Yesus. Kita tahu Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka ini adalah nelayan dan mereka bila dipanggil oleh Yesus, mari ikutlah aku, dengan segera mereka mengikuti Yesus. Demikian juga Matius yang adalah seorang tax collector, pemungut cukai. Jadi apabila kita melihat sebab, salah satu sebab kenapa mereka mengikuti Yesus adalah karena apa yang terdapat dalam 4 ayat 19, Yesus mengatakan, marilah ikut aku dan kamu akan kujadi penjala manusia. Ini adalah panggilan, sebuah panggilan. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Jadi ada di antara kita mungkin yang menonton atau melihat, mendengar khotbah hari ini. Kita mengikuti Yesus mungkin oleh sebab ada yang memanggil kita. Mungkin itu seorang bapak atau seorang dato atau kawan. Mari ikut. Panggilan ini menyebabkan kita mengikuti Yesus. Mungkin panggilan sewaktu kita mendengar dan melihat khotbah. Kita pergi ke gereja dan merasakan ada panggilan yang kuat. Maka kita mau memberikan diri kita untuk mengikuti Yesus. Dan dalam cara hari ini kita menunjukkan itu dalam cara mau dibaptiskan. Jadi satu sebab kenapa orang dalam Alkitab, khusus dalam perjanjian baru, mengikuti Yesus oleh sebab mereka dipanggil langsung daripada Yesus. Dan itu boleh berlaku pada hari ini. Kedua, ialah orang mengikuti Yesus sebab ingin disembuhkan. Matius 9 ayat 27 mengatakan bahwa ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Jadi kita lihat bahwa di sini bukan case ini saja di dalam Alkitab yang mengatakan tentang orang yang sakit mau disembuhkan, oleh itu mereka mengikuti Yesus. Masih ingat dengan cerita kisah di mana seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya, dia pergi dan mendekati Yesus, mengikuti Yesus supaya dia boleh sentuh dan jamah Yesus. Oleh karena satu perkara, dia mau disembuhkan. Dan dua orang buta ini dalam Matius 9 ayat 27 dikatakan bahwa mereka mengikuti Yesus sambil berteriak, berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah kami.
Dan dalam ayat yang ke-28 mengatakan bahwa Yesus masuk dalam sebuah rumah. Dan 2 orang buta itu datang kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu?" Nah sekarang Yesus datang kepada mereka dan bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Jadi selama dalam perjalanan Yesus diikuti oleh orang buta. Dan karena keinginan mereka untuk disembuhkan, maka mereka mengikuti Yesus. Dan Yesus bertanya sekarang dalam rumah, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Maka 2 orang buta ini menjawab, "Ya, kami percaya." Dalam ayat 29, Yesus menjamah mata mereka dan mengatakan, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Dan mereka melihat. Hari ini banyak orang mengikuti Yesus. Oleh sebab satu ketika dulu mereka sakit. Satu ketika dulu mereka bergumul dengan penyakit. Tetapi apabila mereka mendapat kesembuhan, mereka datang kepada Yesus mencari kesembuhan dan mereka sembuh. Ini adalah kesaksian yang kuat bagi mereka untuk menyatakan bahwa saya mengikuti Yesus. Sebab Yesus adalah penyembuh yang ajaib. Dan ini adalah alasan mereka. Saya ada seorang sahabat, seorang pendeta hari ini daripada Laos. Dia memberitahukan bagaimana dia dan sekeluarganya mengikuti Yesus, menerima Yesus. Karena pada waktu itu di Laos, bapaknya sudah disahkan kanker dan hanya tunggu masa. Hospital perubatan tidak dapat berbuat apa-apa. Kanker usus dan sangat teruk. Lalu para pendeta daripada gereja kita datang dan melawat dan mendoakan, mengoleskan minyak. Dan seketika selepas itu keajaiban berlaku, di mana perlahan-lahan kesembuhan berlaku. Perlahan-lahan bapak mereka akhirnya sembuh sepenuhnya daripada kanker penyakit. Dan sejak daripada itu, oleh karena mujizat kesembuhan, maka mereka berkeputusan untuk mengikuti Yesus. Kalau kita ingin melihat banyak cerita kesaksian tentang bagaimana orang mengikuti Yesus adalah oleh karena kesembuhan. Di tempat kita sendiri pun iman bertambah oleh karena mereka disembuhkan. Yesus menggunakan kesembuhan ini supaya orang akan percaya kepadanya. Tapi kita tidak nafikan juga bahwa setan boleh berpura-pura untuk menyembuhkan orang. Jadi sahabat saya tadi, mereka sebelum didatangi oleh para pendeta, mereka sudah berusaha dengan cara kampung, dengan cara apa saja mereka tahu untuk menyembuhkan, tetapi mereka tidak mampu. Bila mereka mengenal Yesus, didekati dengan nama Yesus, akhirnya sekeluarga mereka menerima Yesus. Dan sekarang 2 daripada anak bapak ini sudah menjadi pemimpin di mission atau Attachfield, Laos. Mereka menjadi pelayan Tuhan oleh karena kuasa kesembuhan. Bagaimana dengan saudara dan saudari? Apakah kamu mempunyai pengalaman yang harus diceritakan kenapa kamu mengikuti Yesus? Ketiga, banyak yang mengikuti Yesus pada zaman Yesus oleh sebab mereka perlukan penghiburan. Lihat dalam Matius 15 ayat 32. Di mana dalam Matius 15 ayat 32 ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus memberi makan 4.000 orang. Kita ada melihat dalam buku yang lain, dalam buku Markus 5.000 orang. Di mana mengatakan juga dalam ayat ini, dalam ayat 32, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Lihat berapa hari orang ini yang sebanyak dicatat oleh Matius dalam Matius 32 adalah 4.000 orang. 4.000 orang mengikuti Yesus selama 3 hari berturut-turut. Mereka merindukan kata-kata penghiburan yang keluar daripada Yesus sendiri. Karena apabila Yesus berbicara, bila Yesus menjelaskan kitab daripada Musa, kitab Taurat, mereka melihat bahwa itu sesuatu pengajaran yang memberikan kekenyangan rohani. Tetapi Yesus di sini mengatakan kepada murid-muridnya, "Hatiku berbelas kasihan kepada mereka. Mereka tidak ada makanan, tapi masih mau mengikuti aku." Lihat, kenapa orang mengikuti Yesus bukan sebab makanan. Yesus tidak buat iklan dan katakan saya akan beri kamu makanan. Tidak Yesus berbuat seperti itu. Tetapi Yesus hanya memberikan firman yang membuatkan orang-orang ini yang dahagakan penghiburan dikenyangkan. Saudara dan saudari, hari ini di tengah-tengah
kebinasaan jiwa banyak orang oleh karena wabak yang sedang kita hadapi. Apabila Yesus diketengahkan, banyak orang yang akan menerima Yesus. Peluang bagi kita untuk mengetengahkan Yesus, karena Yesus adalah penyembuh yang ajaib. Hari ini juga orang manusia perlukan penghiburan. Mereka risau dengan ekonomi, risau dengan makanan, risau dengan PKP atau perintah kawalan pergerakan, risau dengan darurat mungkin yang akan diimplementasikan. Tetapi mereka perlukan penghiburan yang datang daripada Yesus. Kemungkinan itu tidak jauh dari kita. Mungkin ibu bapak, mungkin anak-anak, mungkin orang-orang yang ada dalam rumah kita sendiri. Mereka perlukan penghiburan. Dan penghiburan yang sejati hanya datang daripada Yesus Kristus. Ada juga orang yang datang mengikuti Yesus oleh sebab perasaan bersalah. Dalam Matius 26 ayat 58 dikatakan bahwa dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Kita tahu cerita ini dengan benar. Petrus sebelum Yesus ditangkap, Petrus mengatakan, sekalipun iman mereka semua ini, murid-murid yang lain tergoncang, aku sekali-kali tidak. Karena Yesus mengatakan sebelum itu, pada hari ini, pada waktu ini imanmu akan tergoncang. Tapi Petrus dia menyangkal. Dia katakan, tidak, aku tidak akan tergoncang. Kalaupun semua yang lain tergoncang. Yesus beri amaran kepada dia bahwa Petrus, sebelum ayam berkokok pada pagi nanti, kau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus dan murid-murid yang lain mengatakan, tidak Tuhan, tidak. Kami tidak akan menyangkal engkau. Kita tahu cerita itu, Yesus ditangkap dan mereka semua lari. Semua murid Yesus lari. Tidak ada yang tinggal bersama dengan Yesus. Tidak ada yang setia untuk ditangkap bersama dengan Yesus. Hanya dengan mulut menyangka mereka kuat. Mereka dibawa oleh Yesus untuk berdoa. Tetapi mereka ternyata tertidur. Didapati oleh Yesus tertidur. Dan Yesus dengan tegurannya mengatakan, tidakkah engkau bertahan sejam pun untuk berdoa bersama-sama dengan aku? Petrus apabila melihat Yesus ditangkap, dia tidak lari terus. Dia ikut Yesus tetapi dari jauh. Ayat Alkitab mengatakan, dia ikut Yesus dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan dia masuk ke dalam. Dan di sana dia bersama dengan pengawal dan orang-orang yang lain. Dan di sana dia ditanya, oh, engkau ini adalah seorang daripada pengikut Yesus, bukan? Oh, tidak, bukan aku. Oh, kau ini pasti pengikut Yesus. Sehingga 3 kali dia menyangkal kata tidak dan tidak. Dia merasa bersalah karena tidak setia dengan Yesus waktu Yesus ditangkap. Lalu dia mengikuti Yesus dari belakang. Apakah kamu dan saya merasa bersalah? Merasa bersalah sehingga kita mengikuti Yesus dengan perasaan kita bersalah ini menyangka bahwa bila saya mengikuti Yesus dengan perasaan bersalah, saya mau, kerinduan saya adalah bila Yesus mengetahui perasaan bersalah saya ini, saya dapat diampuni. Demikian juga kerinduan Petrus. Dia bersalah. Dia mau mengikuti Yesus. Yang dia mau adalah sama ada Yesus mengampuni atau memaafkan dia atau tidak. Apabila ayam berkokok pada pagi itu, Petrus sadar bahwa dia sudah menyangkal. Perasaan bersalah yang mendalam lebih bertambah dalam oleh karena apa yang dikatakan oleh Yesus tentang dia benar. Saudara-saudari, apa alasan Anda mengikuti Yesus? Apakah bersalah ataupun ini melayani? Dan ada di situ Matius 27 ayat 55. Karena dalam kehidupan Yesus bukan saja lelaki yang mengikuti dia, tetapi banyak perempuan yang datang mengikuti dia juga. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Jadi di sini kita nampak bahwa pelayanan Yesus juga disokong, didorong oleh wanita. Oleh itu pelayanan hari ini yang dijalankan oleh lelaki sememangnya memerlukan pelayanan daripada wanita. Nah, kenapa mereka mengikuti Yesus kata di sini? Dengan satu tujuan, yaitu mau melayani. Siapa yang berikan minyak wangi-wangian ataupun berikan rempah-rempah sewaktu Yesus dikuburkan? Wanita. Siapa yang pertama pergi ke kubur Yesus sewaktu kebangkitan Yesus? Perempuan.
kita nampak pelayanan perempuan, pelayanan wanita dalam kehidupan Yesus, dalam lingkungan pelayanan Yesus, sangat-sangatlah penting. Dan di sini juga kita nampak bahwa Yesus dikelilingi oleh wanita yang mau melayani. Apa sebab kita mengikuti Yesus? Apakah dia melayani? Namun satu hal yang menarik yang kita dapati daripada Alkitab ialah ada orang yang mengikuti Yesus karena mencari kesalahan. Kita tahu ini dengan benar. Saya ingin lihat ini juga dalam Matius 2 ayat 23. Pada satu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan, bukan Matius saya lihat di sini, Matius 2, kita lihat Markus. Markus 2 ayat 23. Ya, Markus 2 ayat 23. Pada satu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sebentar berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Bayangkan situasi ini. Yesus berjalan dengan murid-muridnya pada hari Sabat di ladang gandum. Mereka berjalan. Dan sementara dalam perjalanan, dan murid-murid Yesus mengambil dan memetik bulir gandum untuk dimakan, sudah tentu untuk mungkin dimakan. Tiba-tiba dalam cerita muncul orang Farisi. Dari mana orang Farisi ini? Mereka bukan murid Yesus. Mereka bukan dari dalam kalangan 12 orang. Tiba-tiba dalam ayat seterusnya, ayat 24, muncul orang-orang Farisi dan memberitahu kepada Yesus, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Dari mana mereka? Alkitab tidak jelaskan dari mana mereka. Dari mana mereka muncul. Tidak dijelaskan apakah mereka mengikuti Yesus setiap waktu. Tetapi poin yang saya lihat di sini secara pribadi adalah di mana Yesus ada, di situ juga orang Farisi, karena mereka mau melihat apa yang Yesus lakukan, apatah lagi dalam hari Sabat. Mereka mau mencari kesalahan Yesus supaya boleh dibawa kepada pengadilan. Yesus di sini dicari kesalahannya. Di mana saja Yesus berada, dia dicoba. Ada orang Farisi, ahli Taurat yang mengatakan, Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini pun bukan karena ingin mempelajari, tetapi dengan niat untuk mencoba. Masih ingat bagaimana orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat datang kepada Yesus dengan seorang perempuan yang berzina. Mereka hadapkan perempuan berzina ini dengan menyatakan, Yesus, perempuan ini kedapatan berzina. Menurut hukum ataupun menurut hukum Taurat, peraturan Musa, apa yang harus dilakukan terhadap orang ini? Terhadap perempuan ini? Harus dilontar batu sampai mati. Dan menurut Yesus apa? Mereka sengaja melontarkan soalan untuk mencari kesalahan. Tapi kita tahu bahwa Yesus membaca hati mereka. Membaca hati mereka yang tidak mau belajar, tetapi hanya mencari kesalahan. Kita berharap agar niat kita datang kepada Yesus bukan dikategorikan dalam hal ini, yaitu mencari kesalahan. Kita datang ke gereja, kita bersama dalam perbaktian sekolah Sabat, dalam perbincangan sekolah Sabat. Kita melihat sesuatu khotbah, kita mendengar, membaca dengan satu niat, membaca Alkitab dengan niat bukan untuk membuktikan bahwa Yesus salah, bukan untuk menyangkal bahwa Yesus tidak wujud, bahwa Yesus adalah palsu, bahwa Yesus itu adalah manusia biasa, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang. Tetapi bila kita datang kepada Yesus, mau mempelajari apa yang dikatakan, mempelajari kehidupannya, datanglah dengan niat, dengan hati yang benar, yaitu mau mempelajari tentang kehidupan Yesus dan mau mengambil kehidupan Yesus itu dan dijadikan kehidupan kita. Saya ingin ajukan soalan ini juga kepada kita dan kepada saya sendiri. Coba periksa diri kita. Apa alasan kita untuk mengikuti Yesus hari ini? Apakah alasan itu adalah karena saya mau supaya saya selamat? Supaya saya mau saya diberkati? Supaya saya akan menjadi kukuh dan kuat? Apakah alasan-alasan itu? Kita kembali kepada apa yang Yesus katakan. Mari kita lihat bagaimana yang Yesus maksudkan tentang apabila kita mengikuti Dia. Lalu Yesus berkata kepada muridnya dalam Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikuti aku,
ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Mari kita jelaskan ini dengan secara ringkas. Apa maksud apabila kita menyangkal diri kita? Kita mau berserah kepada kehendak Kristus. Kehendak kita bukan lagi yang kita jalankan, tetapi kehendak Yesuslah yang kita terima. Apa yang Dia mau lakukan dalam hidup kita, itulah yang kita cari, itulah yang kita mau lakukan dalam hidup kita. Menyangkal diri bermaksud melupakan apa yang menjadi kehendak saya, melupakan agenda saya sendiri, dan sekarang saya hidup untuk Kristus, bukan untuk diri saya sendiri. Bila saya bekerja, bila saya belajar, saya lakukan ini untuk Yesus. Apabila saya bersiaran langsung, saya lakukan ini bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Yesus. Apabila kamu mendengar dan menonton, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Yesus. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat, apapun yang terdapat dalam sanubari kita, mari lakukan itu untuk Yesus Kristus. Bila kita makan, bila kita minum, bila kita melakukan segala sesuatu, biar itu dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Penyangkalan diri bukan hanya bermaksud melupakan apa yang saya mau, bukan hanya bermaksud untuk meninggalkan apa yang saya inginkan, tetapi untuk berubah. Dan perubahan ini sebenarnya sukar. Perubahan dalam hidup adalah dalam segala bentuk aspek kehidupan. Kesehatan, saya perlu memelihara kesehatan tubuh saya karena ini adalah bait suci. Pola pikiran yang mengatakan bahwa bila saya mengikuti Yesus, kesehatan juga saya berubah. Bagaimana saya minum, bagaimana saya makan, bagaimana saya menikmati makanan, berapa banyak yang saya makan, dari sudut kesehatan, semua ini akan berubah. Dari sudut pikiran, cara saya berpikir, bagaimana saya bercakap dengan seseorang, bagaimana saya merespon kepada negativity ataupun merespon kepada kenyataan yang negatif, bagaimana saya merespon kepada perbuatan dan tindakan seseorang yang menyakiti hati, bagaimana saya coba untuk mengawal pikiran saya daripada dirasuki ataupun dimasuki dengan pikiran-pikiran yang jahat. Tabiat, gaya hidup kita, meninggalkan perbuatan, kebiasaan kita yang mengundang dosa, yang mengundang dan merosakkan hubungan sesama manusia. Inilah penyangkalan diri. Mari kita belajar mengikuti Yesus, bukan hanya karena pergerakan mengikuti, tetapi dengan perubahan yang berlaku jauh di dalam sudut hati kita. Bagaimana saya bercakap, berpikir, bertindak, semua ini termasuk dalam penyangkalan selera kita semua. Dan yang kedua adalah Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, bukan saja dia menyangkal, harus, wajib, tetapi dia wajib pikul salibnya. Nah, kenapa dengan pikul salib? Bila kita bercakap tentang memikul salib, salib pada mulanya dalam konteks Kristen bukanlah salib yang diagung-agungkan. Salib bermaksud kutuk. Salib adalah satu penghinaan. Salib adalah hukuman mati. Apa yang boleh kita banggakan dengan salib? Berbeza dengan situasi hari ini, bahwa salib menunjukkan kepada pengorbanan Yesus. Maksudnya sudah berubah jika dibandingkan dengan pada zaman Yesus. Salib adalah penghinaan. Dalam sejarah Kristen kita tahu apabila Roma datang ke Yerusalem dan menawan pada tahun AD 70, menawan kota Yerusalem, mereka menyalibkan banyak orang. Dikatakan dalam sejarah bahwa dinding-dinding kota, mana-mana pokok yang ada, mereka salibkan ribuan orang. Kenapa? Mereka mau menunjukkan bahwa jangan ada pemberontakan terhadap kerajaan Roma. Kita nampak di sini bahwa salib bukanlah sesuatu yang boleh dibanggakan pada zaman Yesus, tetapi itu adalah satu penghinaan. Maukah kita, sanggupkah kita pikul sendiri kehinaan kita? Sanggupkah kita dihina? Sanggupkah kita menerima hukuman mati? Ini yang dimaksudkan oleh Yesus. Karena risiko untuk mengikuti Yesus adalah memikul salib. Sanggupkah kita berhadapan dengan keadaan yang amat sukar? Yesus berkata, kamu ikut aku. Tetapi saya ingin bertanya pada kamu, apakah kamu sanggup
bila berjalan bersama dengan aku, mengikuti jejak aku, apakah kamu sanggup untuk mengharungi kematian, kesengsaraan, penderitaan? Mereka yang mau mengikuti Yesus berhadapan dengan risiko mati. Saudara dan saudari, dalam Matius 16 ayat 22, satu ketika Yesus menjelaskan tentang bagaimana dia harus mati. Dan saya ingin bacakan ini kepada kita. Matius 16 ayat 22, bermula daripada 21. Yesus sebenarnya memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati. Murid-muridnya menyangka bahwa dia akan menjadi raja. Tetapi Yesus pada satu ketika dia beritahu bahwa dia akan menghadapi kematian. Mari saya baca dalam Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus tidak berahsia kepada murid-muridnya. Dia berterus terang bagaimana dia menyudahi kehidupannya. Dia menjelaskan apa yang misi yang dia harus bawa, bahwa dia harus pergi ke Yerusalem, menghadapi penderitaan, dan dia akan dibunuh, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, apabila murid-murid Yesus mendengar dan melihat apa yang Yesus coba utarakan, coba jelaskan, Matius 16 ayat 22 memberitahu kita akan respon murid-muridnya, yaitu daripada Paulus sendiri. Petrus bila mendengar itu, dia kata, menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus dengan mengatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Nah, Petrus tahu apa yang dimaksudkan oleh Yesus, tetapi Petrus tidak mau itu berlaku. Lalu dia menarik Yesus dan mengatakan, Tuhan, kiranya Tuhan menjauhkan, Allah di surga menjauhkan semua yang kau sudah nyatakan tadi. Apabila Yesus mendengar perkataan Petrus, dalam ayat 23, Yesus memberi respon kepada Petrus kembali. Dia berpaling kepada Petrus, melihat Petrus, dan Yesus berkata kepada Petrus, dia katakan, enyahlah iblis. Saya ulang, enyahlah iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus menjelaskan kepada Petrus, melihat bahwa tindakan Petrus yang coba untuk menghalang misi Yesus, misi penyelamatan yang hendak dilakukan oleh Yesus untuk semua manusia, adalah datang daripada iblis. Pikiran Petrus itu datang daripada iblis. Itulah sebabnya Yesus katakan kepadanya, iblis, enyahlah engkau. Enyahlah iblis. Yesus menghardik iblis yang coba memasukkan pikiran-pikiran ini yang menjadi batu sandungan kepada Yesus untuk melaksanakan misi penyelamatannya di dunia ini. Saudara-saudari, Petrus pada tempo ini dia tidak sanggup mendengar penderitaan yang Yesus harus hadapi. Apatah lagi untuk mengharungi apa yang Yesus bersama-sama dengan Yesus dalam kematian. Saya ingin bertanya juga kepada kita semua. Apabila kita diselamkan dan dibaptiskan dan menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, apakah terfikir dalam pikiran kita, kalau saya menghadapi kesusahan, kalau saya menghadapi kerugian, kalau saya menghadapi penderitaan bahkan kematian oleh karena keputusan saya waktu ini menerima Yesus, saya akan bertahan? Apakah itu tersemat dalam pikiran kita? Memikul salib bukanlah satu saat, tetapi sepanjang kehidupan kita. Mampukah kita berhadapan dengan risiko, dengan nyawa kita dicabut? Apabila orang membenci Yesus, mereka juga membenci pengikutnya. Yesus sudah ada di surga. Setan tidak dapat lagi menyentuh Yesus. Ya, setan sudah berjaya membunuh Yesus waktu dia hidup dalam dunia. Tetapi Yesus berjaya mengalahkan setan. Dia sudah bangkit mengalahkan maut dan sekarang dia di surga. Tidak boleh disentuh oleh setan lagi. Tetapi setan, naga, ular tua, dia beralih kepada keturunan perempuan itu. Keturunan yang memegang dan menuruti hukum-hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus. Kalau kita tergolong dalam golongan
keturunan perempuan ini, saya ingin beritahu kepada kita bahwa iblis itu berjalan mengelilingi seperti singa yang mengaum-ngaum, hendak mencari orang yang dapat dia telan. Ketahuilah, untuk mengikuti Yesus kita perlu berhadapan dengan segala kemungkinan. Bukan sahaja berkat, tetapi juga penderitaan. Sebagaimana yang Yesus katakan. Setiap orang, kata Yesus, yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari. Bukan satu saat, bukan satu hari. Tetapi setiap hari. Dan mengikuti aku. Dan akhirnya, bila kita fahami semua itu, Yesus kata, ikut aku. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Saudara dan saudari, apabila kita mengikuti Yesus, kita tunjukkanlah perbuatan baik kita, menjadi garam dan cahaya kepada dunia. Karena bukan kita yang dilihat, kita perlu tunjukkan perbuatan yang baik. Menunjukkan perbuatan baik itu tidak salah. Tetapi apabila perbuatan baik itu ditunjukkan dengan motif untuk menerima keagungan diri, menerima pujian diri, maka itu menjadi kesalahan. Tetapi apabila kita menunjukkan kebaikan dengan tujuan supaya Tuhan dapat dikenal, dengan menunjukkan kepada manusia bahwa ada pencipta, ada Tuhan yang membuatkan kehidupan saya ini lebih baik, maka itu menjadi kesaksian yang benar dan terang kepada semua orang. Mengikuti Yesus, menyangkal diri, rela pikul salibnya, dan ikut jejak Yesus. Bagaimana Yesus sudah perlakukan orang lain di sekelilingnya. Bagaimana dia sudah melayani. Bagaimana dia mengampuni. Bagaimana dia berkorban demi keselamatan semua manusia berdosa. Demikian juga kita harus lakukan seperti Yesus. Mengikuti jejak Yesus. Banyak yang mengaku bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Tetapi nampaknya tidak rela mengikuti jejak Yesus. Mungkin itu saya. Mungkin itu kamu. Kita mengaku saya pengikut Yesus. Tetapi apabila berdepan dengan kesulitan, kita tidak rela untuk mengikuti di mana Yesus pergi. Saudara dan saudari, apabila kita mengikuti Yesus juga, kita harus mengenepikan segala keinginan dari kita. Banyak yang mengikuti, mau dan mengaku mengikuti Yesus, tetapi tidak mau untuk menghilangkan atau menghindarkan keinginan diri sendiri. Mereka hanya ingin ikut dan ingin memuaskan diri sendiri. Ini karena mereka belum menyangkal. Mereka belum membuat keputusan untuk mengambil risiko. Mereka takut dengan hal yang memalukan. Mereka takut dengan bahaya. Karena kebimbangan merajai kehidupan mereka. Karena sandaran mereka adalah diri sendiri dan bukan Yesus. Saya ingin simpulkan dengan perkataan yang jelas. Ini adalah kesimpulan kepada pelajaran ini. Apabila kita mengikuti Yesus, pertanyaan yang kita perlu tanya dalam hidup kita adalah, apakah tabiat dan kebiasaan yang buruk sudah dibuang? Kita mungkin sudah membuang beberapa perkara, tetapi masih ada kebiasaan yang buruk yang kita tidak mau buang. Kita harus identify, kenal pasti mana kebiasaan yang buruk itu yang mendatangkan dosa dalam hidup kita yang belum kita buang. Perkataan yang jelas lebih adalah, apakah pikiran kita diisi dengan hal-hal yang suci, diisi dengan pemikiran surgawi? Apakah pikiran kita ini selalu terarah kepada kebaikan Yesus? Apakah bila kita melihat seseorang, kita boleh melihat itu dengan cara bagaimana Yesus melihat mereka, bahwa mereka adalah calon surga, mereka adalah orang-orang yang mau Dia selamatkan? Ataupun kita melihat bahwa orang-orang yang kita nampak itu adalah orang-orang yang perlu dibinasakan? Ketahuilah, apabila Yesus melihat diri kita, Dia mau kita diselamatkan. Isikan pikiran kita dengan hal-hal surgawi, lagu-lagu surgawi, perkara-perkara surgawi, hal-hal yang suci. Pikirkan semua itu. Apakah keinginan kita, apakah keinginan untuk memuaskan diri sudah dimatikan? Apakah manusia lama itu sudah dimatikan? Lalu bila dia sudah dimatikan, dikuburkan, sekarang kita menghidupi kehendak Yesus Kristus. Apakah mulut kita sudah bertobat? Mungkin selera kita sudah bertobat. Mungkin tabiat kita sudah bertobat. Pikiran kita mungkin hampir bertobat. Tetapi mulut kita
belum dapat dikekang. Mulut kita, lidah kita belum bertobat. Perjanjian baru mengatakan bahwa lidah ini umpama api. Api yang kecil. Tetapi api yang kecil itu boleh menyebabkan kebakaran yang besar. Lidah yang tanpa tulang akan menyebabkan kebinasaan yang besar. Apakah mulut kita sudah bertobat? Tiada penipuan? Kita menjauhi fitnah? Kita menjauhi juga gosip-gosip? Apakah kita berkeputusan untuk bertahan demi kebenaran Kristus? Kita tidak tahu bila mana kesusahan itu akan datang kepada kita. Bila mana kesyukuran itu akan datang pada kita. Tetapi maukah kita membuat keputusan untuk bertahan karena kebenaran Yesus? Ataupun sanggupkah kita kehilangan pekerjaan? Hari ini semua orang hampir kehilangan pekerjaan. Tidak lagi bekerja, hanya di rumah. Tapi dalam satu waktu tertentu, bila mana kita harus memilih sama ada untuk bekerja, mendapat uang, atau untuk meninggikan, mempertahankan Yesus, mana satu yang akan menjadi keputusan kita? Apakah kita sanggup kehilangan semua harta kita, uang kita, hanya karena kita mau percaya dan bersandar kepada Yesus? Apakah kita akan menilai harta dan uang itu lebih tinggi daripada kematian Yesus Kristus? Sanggupkah kita untuk melalui hal-hal sedemikian? Sanggupkah kita juga? Mungkin kita sanggup untuk kehilangan harta, uang, semua yang kita miliki, tetapi kita tidak sanggup untuk kehilangan keluarga. Kalau keluarga kita membuatkan kita jauh daripada Tuhan, kalau keluarga kita menghalang kita untuk datang pada Yesus, apakah kita sanggup untuk kehilangan mereka semata-mata memiliki Yesus Kristus? Ataupun bagi mereka yang sedang belajar, bagi muda-mudi yang sedang belajar di sekolah, di mana-mana institusi, apakah kamu sanggup untuk kehilangan mata pelajaran, grade, dan menghadapi kegagalan hanya karena kamu menyatakan ketetapan kamu untuk menuruti firman Tuhan, menuruti Yesus? Apakah engkau sanggup dimarahi, dibenci oleh keluarga hanya karena penurutanmu kepada kebenaran? Dan di dalam Matius 24 mengatakan bahwa orang akan saling membenci. Dalam Matius 24 ayat 10. Dan banyak orang murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saudara-saudari, satu daripada tanda kedatangan Yesus sebelum Yesus datang adalah orang akan saling menyerahkan. Orang akan membenci, saling membenci satu dengan yang lain oleh sebab kebenaran. Bukan hanya wabak penyakit menjadi tanda-tanda, tetapi yang menjadi tanda kepada kedatangan Yesus yang segera adalah bila mana berlakunya orang membenci karena seseorang itu menegakkan kebenaran. Mungkin bukan orang luar, tetapi orang yang ada dalam keluarga kita. Bertahanlah. Kita boleh lanjutkan dengan pertanyaan ini. Apakah engkau, dan kita boleh lakukan semua soalan untuk diri kita sendiri. Tanyakan ini kepada diri kita sendiri. Soalan yang mendorong kepada pemeriksaan diri kita. Bagaimana kita mau mengikuti Yesus? Tetapi satu hal yang terakhir saya ingin tanyakan kepada kita. Apakah kita sanggup untuk kehilangan nyawa kita? Mungkin kita sanggup hilang semua harta benda, kekayaan yang ada pada kita. Kita sanggup pun kehilangan keluarga kita. Tetapi bagaimana dengan nyawa? Petrus dan murid-murid yang lain sanggup meninggalkan segala sesuatu di belakang. Meninggalkan jala, perahu, pekerjaan mereka. Meninggalkan juga ibu bapa mereka. Dan mengikuti Yesus. Tetapi apabila mereka berdepan dengan nyawa. Bila mereka, Yesus mengatakan malam ini akan tergoncang imanmu. Mereka menyatakan sekali-kali kami tidak akan tergoncang. Tetapi ternyata bahwa mereka tidak sanggup untuk kehilangan nyawa. Kalau ini boleh berlaku kepada murid-murid Yesus, mengapa ia tidak boleh berlaku dalam kehidupan kita? Biarlah pengajaran daripada pengalaman kehidupan murid-murid Yesus itu akan memberitahukan kepada kita bahwa kita harus, tidak ada yang perlu kita simpan. Kita harus berikan semuanya untuk mengikuti Yesus. Kos untuk mengikuti Yesus adalah semua yang ada pada kita. Kita harus serahkan, barulah kita boleh mengikuti Yesus.
Kos di sebaliknya untuk menyelamatkan kita adalah Yesus perlu tinggalkan semua yang ada di surga. Apa yang ada di surga dia harus tinggalkan. Dia harus mengambil rupa bentuk seorang manusia yang boleh merasakan kelemahan manusia. Yang boleh menangis, yang boleh kelaparan, yang boleh berdarah, yang boleh disiksa, yang boleh mati. Kalaulah Yesus sanggup meninggalkan semuanya untuk kamu dan saya, hari ini panggilan untuk kita adalah supaya kita meninggalkan segala sesuatu untuk Yesus Kristus. Untuk menutupi ini 1 Petrus 4 ayat 16. Jika kita menderita, daripada Petrus sendiri, jika kita menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kalau kamu menderita dalam keluarga kamu, saya tidak tahu banyak viewers yang melihat, dan saya tidak tahu dari mana latar belakang kehidupan kamu. Tetapi saya ingin andaikan, kalau kamu datang daripada keluarga yang satu-satunya menyembah Tuhan, kalau kamu datang daripada keluarga yang satu-satunya datang ke gereja, kalau kamu datang daripada keluarga yang satu-satunya menegakkan kebenaran, jangan malu untuk menderita. Oleh karena Yesus melihat ini dan muliakanlah dia. Yesus mempunyai ganjaran berkat yang besar untuk kita. Biarlah doa yang tekun, doa yang sungguh-sungguh akan menyebabkan orang yang ada di sekeliling kita akan mengikuti Yesus karena kehidupan kita yang mengikuti Yesus. Kita harus seperti garam, seperti cahaya yang akan menerangi, yang akan memberi rasa kasih Yesus di mana kita berada. Saudara-saudari, apakah keputusan kamu untuk mengikuti Yesus? Kalau iya, marilah kita dijamah oleh Yesus Kristus dengan sentuhannya. Kita akan berdoa, dan saya akan berdoa untuk semua kita yang sudah mendengar pelajaran ini. Dan selepas doa, saya akan menyampaikan satu lagu yang bertajuk He Touch Me. Mari kita berserah dan membuat keputusan untuk mengikuti Yesus. Bapa di surga, kami datang kepada Yesus mungkin dengan berbagai alasan. Ada yang datang pada Yesus mungkin karena dipanggil. Mungkin oleh karena menghendaki penyembuhan. Mungkin oleh karena perasaan bersalah. Atau mungkin karena dengan motif yang tidak baik. Tetapi ya Tuhan, apapun alasan itu, Engkau telah memanggil kami dan menunjukkan kami arah yang benar. Bahwa kami harus memikul salib kami, menyangkal diri kami, dan mengikuti Engkau. Bapa, kami tahu tidak ada satupun yang kami miliki dalam dunia ini yang akan dapat memberikan kami kebahagiaan. Tidak ada satupun yang kami kumpul yang akan dapat membawa kami ke surga. Dan tidak ada satupun yang dapat kami bawa dalam kerajaan surga. Yang kami dapat bawa adalah hati yang penuh dengan penyerahan kepadamu. Oleh itu Bapa, berilah kami hati yang bertekad untuk hanya mengikuti Yesus dalam semua keadaan. Di dalam kehidupan kami ini yang terkurung, yang tersepit oleh karena keadaan semasa. Kami mohon ya Tuhan, supaya Engkau beri kami kedamaian dan kelegaan. Biarlah nama Yesus Kristus selalu berada dalam hati kami dan memberi kami kekuatan. Bapa di surga, saya juga berdoa untuk mereka yang kesepian dalam menegakkan kebenaran. Janganlah Engkau tinggalkan mereka. Berilah mereka kekuatan. Berilah mereka panduan dan bimbingan supaya mereka tidak malu untuk memuliakan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih karena pelajaran yang indah yang Engkau sudah sediakan untuk kami, dan ini menjadi kekuatan kami pada petang Sabat ini. Terima kasih Bapa, Engkau menyentuh hati kami dan hati kami berubah. Kami berserah padamu Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Amin. Terima kasih saudara-saudari karena sudah lockdown bersama-sama dalam khotbah ini. Seperti mana yang saya sudah katakan tadi, bahwa saya akan menyampaikan satu lagu, dan lagu ini bertajuk He Touch Me. Lagu yang memberitahukan kepada kita bahwa apabila kita disentuh oleh Yesus, apabila Yesus menyentuh kita, maka semua ataupun kehidupan kita juga akan berubah. He Touch Me, satu lagu yang dikenali oleh ramai, dan kalau kamu tahu lagu ini,
Saya mau kita nyanyikan bersama. Shackled by a heavy burden, 'neath the load of guilt and shame, then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Bila Yesus menyentuh kamu dan saya, Dia akan membuat kehidupan kita sempurna. Since I met this blessed Savior, since He cleansed and made me whole, I will never cease to praise Him. I'll shout it while eternity holds. Oh, He touched me. Oh, yes, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. He touched me and made me whole. Tuhan memberkati semua. Biar Yesus menyentuh kita semua, dan Dia akan memberikan kita kesempurnaan. Semoga jumpa lagi. Tuhan memberkati. Bye-bye, selamat petang Sabat.